Pemirsa, rentetan dugaan masalah dalam pelaksanaan pemilu 2024 terus bergulir. Bahkan di sidang DKPP kemarin, pihak pengadu meminta DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap para komisioner KPU. Ini bukan kali pertama Ketua KPU diminta untuk diberhentikan. Sebelumnya Ketua KPU dinilai melanggar etik berat lantaran meloloskan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Lantas, masih bisakah publik menaruh harapan pada integritas penyelenggara pemilu? Kita akan bahas bersama mantan Komisioner KPU Republik Indonesia, Putu Arta. Pak Putu, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Valencia. Selamat pagi, pemirsa Metro TV di seluruh Indonesia. Pagi, Pak Putu. Pak Putu, kemarin kita lihat pada saat akan rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara, malah ketua dan semua anggota KPU harus menjalani sidang pemeriksaan etik di DKPP. Padahal rapat pleno rekapitulasi itu penting juga untuk kelancaran pemilu ini. Bagaimana ini Pak? Karena masalah etik rapat pleno harus sampai tertunda. Ya, ini yang saya mau kritisi. Kata kuncinya adalah ada semacam ego institusi di antara penyelenggara pemilu, DKPP, KPU, dan Bawaslu yang hemat saya dengan kejadian kemarin tidak mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan institusi pribadi dan golongan. Yang ingin saya katakan adalah sebetulnya DKPP dan KPU bisa berkomunikasi satu sama lain ketika berbicara soal sidang etik itu, yang hemat saya seharusnya rapat pleno rekapitulasi tidak perlu ditunda kalau misalnya ada komunikasi yang elok di antara DKPP dan KPU untuk misalnya dengan rendah hati DKPP memundurkan jadwal sidang DKPP apakah menjadi malam hari ataupun setelahnya. Setidak-tidaknya sampai misalnya selesai rehat siang atau rehat malam setelah berjalan 4 jam dan kemudian ada memang masa jeda untuk istirahat, silakanlah. Tetapi ini citra yang sangat tidak elok ketika baru memulai langsung diskors untuk sekedar sidang etik. Ini yang saya persoalkan soal bagaimana antara DKPP, Bawaslu, dan KPU bisa berkomunikasi untuk mengedepankan problem tahapan ini dikelola dengan baik lalu tidak ada hambatan. Mbak Valencia dan para pemirsa, yang akan lebih serius nanti adalah misalnya saja yang paling ekstrim, tiba-tiba ini hari 7 orang komisioner KPU secara bertubi-tubi dapat laporan ke DKPP soal sirekap, soal independensi segala macam. Maka pertanyaan saya adalah, apakah kemudian dengan seluruh dinamika laporan itu dan tiap hari bersidang lalu KPU akan bisa nyaman bekerja? Dan tidak. Dan ini akan sangat mengganggu tahapan sehingga kemungkinan tanggal 20 Maret deadline hasil rekapitulasi nasional selesai itu bisa sangat terganggu. Jadi ya saran saya adalah DKPP dengan segala kerendahan hati mesti mencermati seluruh dinamika sekarang ini. Kalau misalnya seluruh dinamika laporan itu ternyata masih bisa ditunda dan disidangkan setelah rekapitulasi tanggal 20 Maret, akan lebih baik kita dengan segala jadi kalau bisa ditunda lebih baik ditunda begitu ya Pak Putu ya. Tapi Pak Putu, dari sejauh ini kita lihat banyak sekali tuntutan desakan supaya mundur saja dari jabatan sebagai Ketua KPU. Kalau dari yang pernyataan Anda sampaikan sebelumnya, yang lebih diprioritaskan berarti adalah proses pemilu saat ini. Kalau mundur bagaimana? Oh, itu malah lebih buruk kalau mundur. Jadi saran saya, ini karena pekerjaan tekanan sudah bergerak dan deadline-nya itu tanggal 20 Maret, mari kita bersama-sama menciptakan satu kondisi yang sedemikian kondusif di antara lembaga penyelenggara pemilu untuk bagaimana bersama-sama memastikan tanggal 20 Maret itu bisa on time dan tidak lewat. Saya kok khawatir dengan situasi sekarang ini, bahwa itu akan terpenuhi, apalagi ada dinamika DKPP dan bertubi-tubi. Kita mari berpikir ekstrim. Kalau misalnya ada 10 laporan ini hari, lalu tiap hari KPU-nya disidang, terus kapan bisa pleno misalnya? Ini kan bisa saja terjadi ya Mbak Valencia ya, sangat bisa terjadi. Maka dinamika itu, catatan sementara misalnya yang akan sangat mengganggu deadline tanggal 20 Maret itu, katakanlah misalnya pemungutan suara ulang di Malaysia dengan rekapitulasi di luar negeri yang juga punya potensi akan sangat terhambat. Belum lagi pemungutan suara ulang di berbagai tempat. Belum lagi persoalan sirekap yang saling tunggu dengan manual. Belum di beberapa daerah juga ada persoalan-persoalan pemilu susulan, pemilu ulang. Saya mengamati betul situasi di lapangan saat ini, rekapitulasi kecamatan yang saling berkejar-kejaran dengan rekapitulasi kabupaten. Memastikan bahwa rekapitulasi manual ini berjalan
on time dan bisa terkontrol sehingga deadline selesai tanggal 20 Maret, itulah seharusnya fokus kita semua sekarang gitu. Baik, jadi yang harus jadi fokus kita semua adalah supaya nanti hasil rekapitulasi ini bisa sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Tapi Pak Putu, ada beberapa orang mungkin bagian dari masyarakat yang pasti merasa integritas itu penting. Harus bisa mempercayai siapa yang duduk di dalam KPU itu. Mengingat ada banyak sekali yang melakukan indikasi dan juga dugaan. Bahkan ada yang sudah dijatuhkan sanksinya. Menurut Anda bagaimana kalau yang mempertanyakan integritas ada di mana? Sepakat. Jangankan mereka, saya juga punya keprihatinan sangat dalam dengan situasi penyelenggaraan pemilu pada hari ini begitu ya, dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Saya juga punya suasana kebatinan yang sama. Tetapi di atas semua itu, maka kepentingan bangsa dan negara, kepentingan tahapan ini harus on time, itu dulu kita dorong bersama-sama. Nah, sekarang tugas KPU adalah memastikan bahwa akuntabilitas dan transparansi itu bisa dijaga. Pada poin ini pun saya sebetulnya hari ini harus katakan dengan jujur, saya kecewa. Katakanlah misalnya problem Sirekap yang tidak beres-beres. Saya beberapa kali di Metro TV, saya dari seminggu yang lalu, bahkan sejak 14 Februari ketika kita live pertama kali jam 7, saya ingin mengatakan bahwa rapor KPU yang terbaik hari ini dengan seluruh dinamika yang ditujukan kepadanya adalah memastikan Sirekap secepat-cepatnya dalam tempo sesingkat-singkatnya bisa diunggah. Itu tanggal 14 Februari saya sudah berbicara. Tapi faktanya hari ini adalah sudah sekian hari tanggal 14 Februari itu lewat, hampir berapa hari sekarang, tanggal 20 berapa sekarang begitu. Ini sama sekali prestasinya tidak cukup baik. Di DKI Jakarta 1 misalnya, kalau Mbak misalnya lihat pemilu legislatifnya, itu posisi angkanya baru sekitar 57%. Di Banten misalnya baru sekitar angka 60%. Ini kita bicara di tempat yang sangat dekat, di tempat yang akses sinyal segala macam sangat dekat, itu sangat mengkhawatirkan. Baik. Nah, hari ini problemnya adalah ketika itu lambat, maka isu-isu soal kemudian belanja jual beli suara di level PPK itu sangat kencang terdengar di lapangan, dan ini sangat menggerus kepercayaan penyelenggara di semua level, dan ini berbahaya saya kira begitu. Baik. Jadi ada banyak concern-nya, tapi di sisi lain juga banyak yang mempertanyakan integritas dan kepercayaan. Pak Putu, kita akan bahas lagi, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Pak Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kita juga masih bersama mantan Komisioner KPU RI, Putu Arta. Pak Putu, kita lanjutkan lagi, Pak. Tadi Anda sempat juga bahas, karena yang sekarang menjadi concern ini adalah semua data itu harusnya masuk ke dalam Sirekap ini secepatnya gitu. Tapi di daerah-daerah tertentu bahkan masih sedikit, padahal di situ daerah sinyal baik, semua bisa terakomodir dengan baik. Kalau Anda punya catatan untuk hal ini, apa lagi, Pak Putu? Ya, ini sangat bisa dijelaskan. Jadi ini pasti ada permainan di bawah ini. Ini yang kita sebut sebagai delay time gitu ya. Jadi praktek kotor ini kira-kira begini jalan ceritanya. Praktek kotor ini sengaja kemudian tidak diunggah, padahal di wilayah itu seharusnya dengan Mbak Valencia dan para pemirsa tidak bisa menjelaskan tuh bagaimana DKI Jakarta 1 misalnya untuk DPR RI tidak bisa diunggah dengan baik, atau Banten 2 tidak bisa 100%, padahal di Gorontalo sana sampai 80%, padahal di Bali sana sampai 88%, padahal misalnya di daerah yang jauh sekali di Jambi pun sampai di angka 76%. Praktek yang akan terjadi di lapangan adalah tentu akan terjadi pengubahan C1 plano yang ada di kota-kota itu dengan berbagai skenario, dan itu melibatkan PPK dan oknum-oknum di bawah yang sangat mungkin masif terjadi, karena uang miliaran akan beredar di bawah. Dan ketika kemudian semuanya kena suap sedemikian rupa, lalu hasil C1 plano yang sudah diubah itu apakah kemudian saksi-saksinya dibayar puluhan juta segala macam diunggah, ini kan kemudian hasilnya jadi berbeda dengan real ketika di TPS kemarin. Inilah yang sekarang dinamikanya yang saya amati di lapangan dari tempat ke tempat, suasana itu sangat masif terjadi. Orang sedang bekerja-kejaran di kursi yang terakhir untuk bisa kemudian bisa mempertahankan kursinya, pada kursi di bawah terakhir untuk bisa menyodok kursi yang terakhir. Hampir di semua level terjadi. Ini kita baru bicara soal DPR RI. Jangan tanya misalnya soal DPD yang tidak punya saksi, yang akan sangat dahsyat dinamika itu terjadi. Maka kata kuncinya menurut saya adalah agar KPU punya prestasi bagus membersihkan seluruh kecurigaan orang terhadap penyelenggara. Minggu ini seharusnya 100% Sirekap itu di semua level harus sudah masuk. Apapun caranya, bagaimanapun usaha yang harus dilakukan. Hanya itu cara
membersihkan Oke. KPU Pak dari Putu. kecurigaan orang terhadap transparansi itu. Pak Putu, Anda seorang mantan komisioner KPU, tapi Anda bisa mendeteksi hal-hal seperti itu, bisa dianalisa. Saya juga yakin hal yang sama juga terjadi untuk komisioner KPU yang sekarang sedang menjabat, karena punya latar belakang yang sama. Pak Putu, menurut Anda apakah dibiarkan saja oleh komisioner KPU itu, karena sekarang kita lihat ada banyak sekali masalah malah ditemukan di dalam Sirekap? Ada beberapa jawaban yang bisa untuk menjelaskan ini. Pertama, kalau ia kemudian tidak terlibat langsung dalam proses ini, maka saya menangkapnya adalah kontrol yang sangat lambat. Ya, kalau tidak ada unsur kesengajaan, human error, katakanlah misalnya 7 orang ini punya konflik kepentingan terhadap salah satu calon, salah satu partai di berbagai tempat, begitu misalnya. Dan itu sangat mungkin kecurigaan itu, kita masih segar ingatan kita bagaimana proses verifikasi partai politik yang beberapa partai kemudian sengaja diloloskan. Tentu saya ingin mengatakan bahwa 7 komisioner KPU tidak serta-merta ingin mengatakan bahwa cuci tangan dari proses itu. Tidak, itu kan. Artinya ada konflik di situ, ada interest di situ, ada potensi bahwa penyelenggara juga tidak mandiri. Dalam kasus pemungutan suara ini hari, rekapitulasi suara ini hari, kecurigaan yang sama juga sangat mungkin terjadi bahwa teman-teman KPU dianggap ikut bermain dalam kasus ini. Nah, maka kemudian adalah agar menjelaskan kepada publik bahwa Anda tidak ikut bermain, segera melakukan proses kontrol. Kalau kemudian motif tidak ada, kalau urusannya adalah soal kontrol teknis di lapangan, pressure kawan-kawan di bawah bagaimana caranya melalui KPU provinsi, bila perlu tongkrongi di kabupaten, tongkrongi di kecamatan, kabupaten menongkrongi PPK di kecamatan untuk di-pressure sedemikian rupa, lalu kasih tenggat waktu, provinsi ini jam sekian, tanggal sekian harus sudah diunggah setidak-tidaknya 90%. Di sini harus 90%, di sini harus 90%. Maksud saya, ini hari di luar proses rekapitulasi manual, target Sirekap 90% itu harus tercapai dalam pekan ini. Baik. Kalau itu bisa dilakukan oleh KPU, itu akan sangat membantu membersihkan nama KPU dari kemudian kecurigaan orang soal transparansi dan akuntabilitas itu. Baik, Pak Putu, terlepas dari fungsi kontrol yang mungkin agak loose ya akhir-akhir ini, apa yang harus dilakukan KPU sekarang untuk memperbaiki apa yang sudah terjadi ini? Ya, kalau kita lihat sekarang kemudian skala urgensi pekerjaan ini sekarang ada satu, yaitu rekapitulasi nasional harus selesai 20 Maret. Dan kemudian Sirekap kemudian harus menjadi alat kontrol yang bisa memberikan jaminan transparansi dan akuntabilitas itu. Yang hari ini terjadi adalah Sirekap justru menjadi problemaker tersendiri. Dia kemudian menjadi alat kontrol untuk melegitimasi kecurangan di manual. Paham maksud saya, Mbak? Jadi harusnya Sirekap itu kalau dilakukan dengan kecepatan tinggi, maka orang yang ingin melakukan kecurangan di level manual tidak akan terjadi karena sudah ada komparasinya di Sirekap. Tapi karena Sirekap lambat, maka proses kecurangan manual itu terlegitimasi oleh hasil Sirekap yang juga sudah diubah karena proses curang itu, karena lambat diunggah. Gitu. Nah, ini yang akan berbahaya. Jadi Sirekap kita ingin memberikan sebagai parameter transparansi dan akuntabilitas atas manual, malah jadi sebaliknya melegitimasi kecurangan yang ada di bawah begitu saking lambatnya. Nah, baik. Jadi Sirekap ini jadi banyak pembahasan semua pihak ya Pak ya, karena ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi, malah sebaliknya. Tapi terima kasih Pak Putu Arta, mantan komisioner KPU RI sudah bergabung bersama kami dan memberikan perspektif baru pagi hari ini di Selamat Pagi Indonesia. Mengakomodasi program-program Presiden terpilih hasil pilpres 2024. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.